Saya akan terus kembangkan dengan ITS, dengan Monet dari sisi pengembangan teknologinya. Karena apa? Oh iya, saya izin ke rumah kondisi pertanyaan. Cara namanya kita kenal orang-orang yang bisa kita di profil Pancasila. Mas Tio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wikan Sakarinto sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek RI. Bersama ini ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-5 untuk RIG Crosscom Binus University pada bulan November 2021 ini. Semoga semakin membawa dampak dalam berbagai hal, berbagai aspek dan lintas komunitas. Dan sesuai dengan slogannya, yaitu Creating Harmony in Diversity, kami berharap dan kami yakin bahwa Crosscom Binus University ini akan semakin menghasilkan banyak hal, banyak karya, terobosan yang akan bermanfaat bagi kemaslahatan, bermanfaat bagi bangsa ini. Maju terus untuk RIG Crosscom Binus University, semakin membuat Indonesia berkibar di berbagai level, nasional maupun internasional. Salam harmoni dan sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam vokasi kuat menguatkan Indonesia. Saya Saryadi selaku pelaksana tugas Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-5 untuk RIG Crosscom Binus University pada bulan November tahun 2021. Halo, saya Kania Sutisnawinata, CEO dari Medcom.id, turut mengucapkan selamat ulang tahun ke-5 untuk RIG Crosscom Binus University yang jatuh pada bulan November 2021 ini. Semoga semakin membawa dampak pada berbagai lini. Udah ada yang baru, udah yang lama, yang baru lah. Kan bulannya kita proses dulu. Play dulu sih gua, sambil proses apa? Pas gua cuma jadi
Cek, cek, cek. Ini nggak usah mulai. Selamat pagi Bapak Ibu, mohon izin kita akan segera memulai acara penutupan Luring SMK CO BINUS 2021 pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya akan menyapa kepada yang terhormat, selamat pagi dan selamat datang. Kepada yang terhormat, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Wikan Sakarinto, ST, MSc, PhD, beserta jajarannya. Selamat pagi Bapak, terima kasih sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Dan saya juga menyapa selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Ketua Panitia Pelaksana SMK CO Ibu Dr. Ulani Yunus, mohon maaf, Ulani Yunus pada hari ini. Terima kasih juga. Dan selamat pagi dan selamat datang kepada para mentor Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini. Dan terakhir, selamat datang dan juga selamat pagi kepada para CEO SMK. Selamat datang dan selamat pagi. Sebelum kita memulai pada hari ini, ada baiknya kita mulai dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka daripada itu, kami mohon kesediaannya kepada Bapak Ida Bagus Cahya untuk memimpin doa pembukaan pada hari ini. Kepada Bapak Ida Bagus Cahya kami persilakan. Bapak Ibu, mohon izin, saya akan memandu doa dengan menggunakan sesuai dengan ajaran agama Hindu. Bagi pemeluk agama lain, agar menyesuaikan. Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namasidam. Om Aditya Sya Paranjoti. Rakta Teja Namastute.
Sweta Pangkaja Madhyasta, Baskare Namastude. Om Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, berikan kekuatan pancaran sinarmu, dengan puja-puji syukur untukmu. Semoga engkau berkenan melimpahkan rahmatmu. Om Yang Widi, sebagai pencipta alam semesta ini, pada hari ini kami melaksanakan acara penutupan luring program peningkatan kapabilitas manajerial berbasis industri, berdoa kehadapanmu dengan rasa tulus hati dan penuh hikmat. Om Yang Widi, Engkau yang Maha Pelindung, lindungilah hambamu ini. Om Sama Sempurna Yang Nama Swaha, Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ida Bagus Cahya untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Selanjutnya, masih tetap semangat Bapak Ibu sekalian di sini? Masih tetap semangat ya. Untuk menambah semangat kita, mari kami mohon kesediaannya untuk bagi. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Kesediaannya untuk tetap berdiri karena kita akan sama-sama menyanyikan lagu Pelajar Pancasila.
kasih Bapak Ibu, mari kita silakan untuk duduk kembali. Baik, kita akan segera memulai acara pada pagi hari ini dalam acara penutupan luring SMK CEO BINUS 2021. Untuk itu, mari kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Pelaksana SMK CEO ini, Ibu Dr. Ulani Yunus. Kami persilakan untuk maju ke depan. Yang terhormat Dirjen Vokasi Kemenristek RI, Bapak Wikan Sakarinto, PhD, yang saya hormati dan saya sayangi para mentor ya, yang sudah berkenan untuk mendampingi para CEO, yang saya banggakan para CEO SMK ya yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Pada kesempatan ini mohon izin menyampaikan salam hormat dari Pak Rektor kepada Pak Dirjen yang saat ini belum sedang berada di Bali, juga dari Prof. Tirta yang masih berada di Semarang. Salam hormat untuk Pak Wikan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita diberi kesempatan untuk bertemu secara luring tanpa kendala ya, dari tanggal 1 November sampai hari ini. Semoga kegiatannya membawa keberkahan bagi bangsa Indonesia. Ya. Bagaimana rasanya perjalanan kemarin, Bapak Ibu CEO? Luar biasa ya, semoga menjadi kenangan indah, tapi terus memotivasi ya Bapak Ibu. Mohon izin kami menyampaikan ke Pak Wikan laporan bahwa kegiatan peningkatan kapabilitas manajerial kepala SMK berbasis industri 2021 telah berlangsung lancar, tanpa kendala yang berarti. Peserta 60 SMK mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, NTB, Maluku, Kalimantan, Sulawesi, sampai ke Papua. Nah, kegiatan sudah berjalan dari tanggal 20 September yang telah dibuka oleh Prof. Tirta secara daring. Dan sampai hari ini sudah di titik bimbingan project implementation yang pengumpulannya telah dilakukan sampai larut malam kemarin. Jadi para CEO ini tough ya, bersemangat untuk terus mengejar draft project implementation-nya sehingga nanti akan berproses menjadi PPS. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan bahwa para CEO SMK ini sudah kami ajak ke korporasi-korporasi yang dianggap dapat memberikan pencerahan. Ya, semoga SMK dapat dikelola secara profesional dan membawa Indonesia pada kemajuan. Ya, mungkin Bapak Ibu diminta untuk berubah ya. Kami ajak bagaimana perusahaan-perusahaan yang Bapak Ibu kunjungi, yang CEO-nya kita dengar ya, termasuk dari Facebook ya, dari Valguri dan lain-lain, kita belajar dari mereka, bagaimana mereka menjadi seperti saat ini. Kegiatan lain yang mempererat tim BINUS ya, para mentor, para panitia bersama dengan para CEO SMK ini adalah malam keakraban. Dan pada saat itu kita mengenakan pakaian adat sesuai dengan asal daerahnya. Kemudian kita ingin bangga bahwa Indonesia memiliki budaya yang sangat unggul dan semoga mendorong kita juga mendampingi para SDM Indonesia yang unggul dibandingkan negara lain.
Hari ini adalah hari berakhirnya kegiatan luring yang akan diiringi acara penutupan luring secara resmi oleh Pak Dirjen melalui suara sirine. Selanjutnya akan ada kegiatan konsultasi sebanyak 6 pertemuan secara daring dan ditutup dengan seminar ujian pendadaran pada tanggal 14 dan 15 Desember 2021. Mohon izin menyampaikan bahwa selama kegiatan ini, para CEO SMK dilengkapi dengan Learning Management System yang kami namakan BCO. Seperti apa BCO ini akan disampaikan oleh Pak Ani Dito. Namun demikian, sekian laporan dari kami. Salam hormat juga untuk Mas Menteri serta jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Ristek dan Teknologi. Salam harmoni dan sejahtera. Kepada Pak Ani Dito, saya persilahkan untuk memperagakan akses dan operasional BCO. Saya mohon izin. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Wikan dan jajaran. Selamat pagi Bapak Ibu CEO sekalian. Saya Ani Dito, saya akan sedikit memperkenalkan kembali cara penggunaan BCO. Mungkin Bapak Ibu jangan bosan ya. BCO bisa diakses dari URL ini bco.pirandiinovasi.com. BCO ini dibangun di atas perangkat lunak lain Moodle dan dimodifikasi sesuai dengan kegiatan kapabilitas manajerial kepala SMK berbasis industri. Pada saat pembuka ini, kita akan disambut dengan, mungkin Bapak Ibu sudah hafal ya videonya Bu Lani ya. Jadi kalau Excellent. Anda memasuki portal BCO, di mana Bapak dan Ibu dapat mengakses setiap aktivitas SMK CEO dengan mudah dan tercatat akurat. Selamat menikmati keberkahan Tuhan. Lalu pada saat masuk, setiap sesi itu ada beberapa materi dan artikel ya, termasuk link Zoom dan absesi untuk hari itu ditampilkan visual background yang digunakan. Kemudian setelah acara selesai, yang ditampilkan adalah rekaman acaranya, sehingga CEO yang kebetulan berhalangan hadir izin atau entah keperluan apa bisa melihat rekaman sebelumnya yang telah kami simpan dari Zoom meeting. Kemudian juga contoh untuk tugas-tugas juga dikumpulkan semua dari sini, tugas profiling diri, contohnya ini, kita membuat profiling, kemudian Bapak Ibu CEO bisa submit ke atas. Ya. Ini contoh partisipan 62, yang submit 54 ini mungkin karena waktu itu di awal-awal masih sampai beberapa seminggu yang masih ada pergantian kepala sekolah, ya, pergantian personil yang cukup dahsyat. Kemudian yang tadi malam itu yang sudah mengumpulkan proposal itu sebanyak 56. Jadi ini yang belum mengumpulkan ini sepertinya yang memang berhalangan ya Bapak Ibu. Luar biasa. Yang mungkin ada yang sakit, yang tidak hadir pada luring ini yang kendala sinyal mungkin juga. Dan kemudian untuk selanjutnya setelah acara ini kita tinggal konsul, ini nanti link-linknya akan muncul di sini sesuai dengan kelas masing-masing. Jadi
contoh yang ini karena saya dari sisi admin ya, saya bisa melihat dua-duanya amazing, brilliant. Tapi kalau Bapak di kelas amazing, mungkin bisanya nanti yang hanya melihat yang amazing dan sebaliknya. Jadi kalau di sisi mentor yang upload, semua bisa lihat. Tapi kalau yang dari CEO cukup hanya bisa di kelasnya saja. Dan juga aplikasi ini bisa diakses dengan app mobile yang bisa di-download dari Google Play Store, dan sebagian besar CEO ini juga bisa absen dengan menggunakan app mobile. App mobile ini untuk absensi bisa cross QR code, scan QR code bisa langsung absen, bisa juga digunakan sebagai absen luring. Demikian mungkin presentasi BCEO dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Nindito yang sudah menjelaskan ya BCEO, dan juga Bu Ulani, terima kasih atas kata sambutan dan juga laporannya Bu ya mengenai kegiatan Bapak Ibu CEO SMK pada minggu ini. Baik, selanjutnya kami juga akan mendengarkan kata sambutan kepada yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, kepada Bapak Wikan Sakarito SPMSC PhD. Kami persilakan pada Bapak Wikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Salam sejahtera. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam hormat dan salam mendoakan kesehatan Ibu dan Bapak semua. Mohon tepuk tangan untuk kepala-kepala SMK CEO 2021 untuk batch BINUS. Karena kita punya 5 batch, ada BINUS, ada UI, Brawijaya, Prastia Mulia, satu lagi apa yang lupa saya? IPB. Ibu Bapak yang saya hormati, kalau dari wajahnya, dari auranya, dari atmosfer masuk di sini, sepertinya semuanya merasakan semangat. Saya tidak akan menjelaskan lagi apa itu link and match. Udah bosen, harusnya udah katam gitu ya. Ibarat levelnya itu sudah nggak dihafal, tapi sudah dilakukan. Meskipun dengan kesalahan itu lebih baik daripada tidak dilakukan tanpa kesalahan ya. Kalau nggak dilakukan mana bisa buat kesalahan. Ya kan? Kalau kita nggak pernah nembak cewek, kapan kita ditolak? Saya 10 kali kan dulu. 10, saya dulu 10 kali ditolak cewek ya. Kok wah gitu. Lebih dari saya Pak. 15 kali ya benar. Dan dengan begitu kali 15 kali. Saya 10 kali karena dulu saya mahasiswa D3. Saya ditolak oleh 10 cewek S1. Ada semua di Facebook itu ada semua. Saya cek satu-satu mereka, ternyata alhamdulillah mereka semua bahagia dengan semuanya masing-masing. Alhamdulillah. Kalau sama saya nggak mungkin bahagia, karena nggak jodoh. Jadi saya dulu masuk D3, UGM, masuk D3 karena apa? Karena gagal masuk S1. Yalah, ngapain masuk D3? Kurang kerjaan aja dulu saya masuk D3. Saya gagal masuk S1, maka saya terpaksa masuk D3. Nggak ada passion. Dunia serasa gelap. Apalagi kalau malam. Jelas lah malam. Pokoknya kuliah nggak ada passion, itu mirip menikah tanpa cinta. Bagi yang nonton drakor, ada nonton drakor di sini? Crash Landing on You nonton? Captain Ri yang Yonsei, atau Startup, 6 Dosan Dalmi, atau Squid Games. Ya saya tahu sih, menikah tanpa cinta itu kalau di drakor itu sedih ya. Kalau saya nggak tahu rasanya, saya mencintai istri saya, maka saya nggak tahu rasanya. Tapi saya pastikan bahwa kalau masuk SMK nggak ada passion, berat. Kok kayak apa? Kepala SMK-nya CEO semua, link and match 8+I, apalagi SMK PK semua. Ini masuk ke SMK Bapak Ibu nggak ada passion, ya udah. Itu mirip berangkat ke SMK sedih, pulang senang. Nah, itulah ciri-ciri SMK nggak mungkin berhasil, itu nggak gitu. Pendidikan dimanapun nggak akan berhasil kalau anak-anaknya itu masuk kelas sedih, keluar senang. Apalagi kalau kosong. Itu nggak ada passion. Saya merasakan dulu,
Semester 1 bukannya saya 3, sedikit, tapi sedikit, 3 IPK saya. Nah, Sakom malah nasib 1,9. Karena nggak niat, gitu. Karena pengennya masuk UMPTN lagi, nyoba lagi, gagal lagi. Maka saya 2 kali stres, akhirnya saya kepepet, sehingga muncullah the power of kepepet, dan the power of love, dan akhirnya saya mencintai betul vokasi. Aslinya kecelakaan. Jujur saja, ini jujur saja. Jadi bukan sesuatu yang ideal, kenapa saya dulu masuk vokasi itu nggak ideal, sama sekali nggak ideal. Nah, yang terhormat, Prof. Tirta, Wakil Rektor Bidang Research dan Transfer Technology, BINUS University. Yang terhormat juga Ibu Lani, yang sangat ikonik tadi di CEO. Sangat ikonik ya Bu Lani. Pimpinan artis levelnya. Pimpinan RIG, Research Innovation Group. Ya, Research Interest Group. Cross Culture Communication yang sudah ulang tahun yang ke-5 ya. Tepuk tangan untuk Eric. Ini satu unit khusus di bawah Rektor BINUS ya. Jadi ada BINUS, ada UI, ada Prasetya Mulia. Kita memang sengaja pilihkan kampus-kampus yang punya reputasi bisa ngebentuk Bapak Ibu karakternya itu menggila. Intinya gitu Bu. Jadi kalau kita tuh punya kepala sekolah yang waras, malah stres saya. Ini waras-waras semua, lihat peraturan, ya kayak takut melangkah, takut sama peraturan, nggak berani melompat, nggak berani buat perubahan, nggak berani berinovasi, tidak berani bermain dengan kurikulum link and match. Waras itu malah pusing saya. Maka misalnya minta bantuan BINUS, IPB, UI, dan sebagainya itu untuk membuat mereka gila. Nanti saya akan berikan konteks bagaimana contoh yang sudah gila. Saya nggak akan ceritakan 8+I ya, karena sudah khatam harusnya. Tapi saya mau nyebut lagi juga, terima kasih kepada seluruh narasumber, seluruh trainer, seluruh mitra. Tadi udah dibawa kemana aja ya, ke mitra-mitra perusahaan, dan terutama kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi intinya itu, semoga mereka menggila tapi permanen Bu. Saya akan sampaikan satu pembicaraan saya dengan Mas Menteri. Nggak berdua, tapi dengan seluruh eselon 1. Bapak Ibu eselon 1 semuanya, ya, menurut Bapak Ibu, what makes different most? Apa yang paling membuat perubahan dari apa yang kita lakukan? 1, apakah kebijakan undang-undang PP Permendikbud kita, apakah itu nomor 1? Untuk membuat perubahan yang secara real. 2, apakah hibah kita? Tanpa hibah, nggak berubah. Itu pantun yang nggak jelas itu ya. Tanpa hibah nggak berubah. Bukan itu. Yang paling bisa membuat perubahan ini terjadi secara dramatik dan sustain adalah kalau kita berhasil merubah mindset dan leadership kepala sekolahnya. Itu menurut Mas Menteri. Ya, silakan tepuk tangan, tapi bismillah ya. Bismillah. Jangan alhamdulillah, nanti dapat SMPK alhamdulillah. Itu salah mindset itu, dapat SMPK kok alhamdulillah. Saya bismillah hidupnya malah capek. Tapi membangun bangsa, mencintai masa depan anak-anak kita, nah disitulah bismillahnya itu dengan alhamdulillah. Tapi alhamdulillah dapat gedung dan alat, nah itu harap dilupakan ya, harap dilupakan. Mas Menteri menganggap merubah mindset kepala sekolah itu investasi yang paling jitu. Tidak terlalu mahal, tapi sulitnya minta ampun. Saya bicara 14.000 kepala SMK loh, Bu. Saya nggak bicara puluhan di sini ya. Kalau ini semua sudah gila semua. Yang agak tua menjadi muda, yang muda jadi agak tua. Jadi rasa gila. Nah, investasi itu, ini benar-benar ditunggu. Mas Menteri nggak, jadi gini ya, saya laporkan ke Mas Menteri. Anggaran sudah terserap Mas Menteri untuk mentrain kepala sekolah. So what Mas Wikan? Saya sampai, what? Aduh, dynamic something mistake gitu ya. Ini udah selesai. Iya, saya percaya kalau Mas Wikan itu bukan koruptor, itu duit semua beres Mas Wikan. Mas Wikan berhasil mendeliver duit itu ke lapangan. Tapi yang saya tunggu dampak perubahannya.
Nah ini sekarang saya sedang mati-matian untuk mensurvei macam-macam yang nanti kita bisa kaji sehingga kita bisa sampaikan ke Mas Menteri investasi kita dan pola intervensi kita pada SMK berbuah hasil, nunggu hasil kajian datanya dulu ya. Kalau ternyata hasil kajian datanya sama, mungkin saya agak bingung juga lapor ke Mas Menteri. Jadi ini memang akan kami sampaikan ke Mas Menteri, Kepala CEO. Nah, tapi saya ingin berikan konteksnya. SMKPK 2021 merupakan terobosan perubahan dari SMK COE 2020. Personal jadi Budi dan Bapak paham ya. SMK COE 2020 merupakan inovasi dari revitalisasi SMK di masa lalu. Terasa kan, kalau dulu dana triliunan zaman tahun 2018-19 untuk SMK, kita deliver ke SMK tanpa memastikan SDM kepala SMK guru-gurunya berubah. Tapi asal di-deliver untuk bikin gedung dan beli alat. That's it. Di 2020 kita berikan intervensi secara 8+I. Di 2021 ada lagi penambahan penajaman. 2022 ada lagi. Kalau saya minta Bapak Ibu gila, saya juga harus contohin gila gitu kan. Mungkin di TikTok saya, Instagram saya kan sudah terlihat saya gila ya. Karena memang saya passion bikin multimedia, bikin konten-konten multimedia saya passion. Tetapi di dalam kebijakan kalau saya nggak menggila ya lucu juga. Nah kegilaan kita bersama Mas Menteri untuk SMK 2022, tapi ini bukan kebijakan, belum jadi kebijakan fix, tapi ini sebuah ide yang harus kita wujudkan. Tapi saya bocorin aja, bocorin halus ya. Kami berpikir untuk 2022, bagaimana kalau SMK-SMK yang memang sudah mampu punya blueprint yang baik, link and match yang baik, kepala SMK-nya gila kreatif, guru-gurunya juga mampu mengikuti kegilaan kepala SMK-nya, kita tawarkan ke industri, agar industri mau memberikan anggaran ke SMK itu, dan kami akan memberikan dana matching fund-nya. Jadi nanti untuk SMK yang sudah dapat peralatan, mungkin di tahun depan bisa mendapatkan lagi anggaran lebih besar bahkan. Tapi ini sudah kita rancang ya. Misalnya industri mau kasih 2M, ya mungkin kita bisa ngasih 1 hingga 2M juga. Jadi malah double nanti. Nah, tapi ada tapinya ya, ada tapinya. Kita sudah uji cobakan itu bulan ini. Tahun lalu kan sudah ada itu, kepala SMK CEO yang di-training oleh 5 ini. Kami tawarkan secara acak di sebuah kota, berkumpullah konsorsium industri besar, saya nggak bisa nyebut nama industrinya apa, tapi ini konsorsium industri yang gede, saking gedenya itu duitnya nggak punya nomor seri. Dia ngumpulin duit, dia pengen cari SMK, kalau dibantu langsung klop dan lari, karena mereka sudah trauma, bantu SMK, tapi ya nggak ada perubahan. Kurikulumnya nggak berubah, cara pembelajaran nggak berubah, terlalu hard skills, nggak soft skills, gitu ya. Nah, akhirnya kita kumpulkan, diwawancara itu masing-masing, dikunjungi bahkan, terus habis itu bilang ke saya, Pak Wikan, kita sudah roadshow ke 10 SMK, atau mungkin 12 SMK di satu kota. Kami langsung tertarik pada SMK 1, SMK yang ke-4 sama SMK yang ke-6 yang kami kunjungi. Dan 7 kurang tertarik. Kurang tertarik itu juga ada level, nggak tertarik tapi masih ada harapan, atau nggak tertarik nggak ada harapan. Nah, 3 yang terbaik itu kita cek, ternyata 3-3-nya itu kepala SMK-nya telah lulus training kepala sekolah CEO. Nah, tapi kan bisa saja yang 7 juga ada kepala sekolah CEO juga, tapi nggak lulus. Maksudnya nggak pernah ada industri. Jadi industri itu melihat betul leadership level, quality level leadership dari kepala SMK-nya dan blueprint link and match-nya. Again and again itu soft skills. Kembali ke Mas Menteri, investasi kita yang paling tepat kalau kita berhasil merubah kepala SMK menjadi kepala sekolah penggerak, kepala SMK yang mampu untuk menggerakkan, dan tidak hanya berjalan sendiri di sekolahnya, gurunya nggak mau bergerak, buat apa? Ini sertifikat nanti pasti akan kita kasih ya Bu ya, tapi kan bukan sertifikat itu yang akan menarik industri
Misalkan industri datang mau ngasih duit, Pak kita dah lulus loh sertifikatnya ini, bukan itu kan? Bukan itu kan? Tapi ada apa ya? Ada track record, ada vision, ada juga keberanian berinovasi. Bagaimana merubah setelah lulus selesai ini merubah rencana perubahan dan dipraktekin. Apakah kesalahan bisa bercerita kami pernah membuat kesalahan besar tapi kita belajar dari kesalahan itu. Guru-gurunya juga mau berubah karena kami menggerakkan guru berubah. Kurikulumnya lebih ke karakter dan soft skills, bukan hard skills. Sekali lagi, hard skills juga penting ya, tapi maksud saya tidak hanya hard skills. Karena kita benar-benar merubah mindset, konsep vokasi itu bukan menciptakan tukang, tapi menciptakan calon pemimpin yang bisa nukang. Calon entrepreneur yang bisa nukang. Tukang itu nggak salah. Tukang itu yang saya maksud adalah tukang yang tidak punya cita-cita, tukang yang nggak punya kemampuan negosiasi, komunikasi, tukang yang tidak mampu bekerja sama, tukang yang terlalu teknis, tukang yang tidak punya keinginan untuk menjadi lebih baik, tukang yang tidak ingin belajar lagi dalam hidupnya, itu hanya disuruh. Itu lebih ke mindset. Saya pernah cerita mungkin ke ibu dan bapak ya, ini untuk ke BINUS juga. Keluarga saya, bapak almarhum kan meninggalkan kontraktor, perusahaan kontraktor listrik. Saya juga kontraktor listrik, saya juga entrepreneur. 14 kali bisnis loh saya, 11 kali gagal total. Ditipu lah, apalah, yang 3 masih jalan. Ya, konten kreator, jualan apartemen, saya masih jual apartemen. Ya, lumayan setahun aku 10 saya dapat bonus emas batangan dan 1 unit apartemen di Jakarta. Dulu waktu saya jadi dekan ya, bukan jadi dirjen. Kontraktor listrik itu diteruskan oleh adik saya. Mas Wikan, aku komplain. Komplain kenapa? Itu Pak Direktur kontraktor kami itu komplain. Kalau kita menggunakan lulusan SMK listrik, SMK elektro, dan anak SMA, kalau disuruh buka panel, nyopot kabel, anak SMK itu bisa. Tapi kalau disuruh menceritakan, ngomong, berkomunikasi, apa masalahnya, bingung. Terus apa yang harus dilakukan? Nggak tahu. Mungkin nggak ada dalam praktek ya cara ngomong. Saya tanya, kalau yang SMA gimana? Kalau SMA ya nggak bisa dia nyopot kabel, nggak berani, tapi nggak bisa, tapi dia berani ngecipris gitu. Dan setelah jalan 1 tahun, yang dipakai yang anak SMA. Karena dia bisa berkomunikasi. Dalam setahun dia bisa dilatih kok, pasang kabel, menginstal panel, bisa. Tapi dalam setahun kemudian si anak SMK itu mungkin ya tetap nggak bisa timber, nggak bisa ngomong. Saya tanya kemudian, itu SMK mana? SMK itu di Jogja ya. Saya cek SMK-nya, loh kok sudah bagus gedungnya? Loh kok sudah bagus alatnya? Lah berarti kan nggak ngefek ini. Gedungnya bagus, alatnya bagus gitu kan. Tapi cara pembelajarannya, project based learning-nya nggak jalan. Soft skill karakter development-nya nggak jalan. Gurunya hanya ngajarin hard skills. Terbukti kan. Mungkin Bu Lani kalau saya lihat mungkin bukan pemain tenis ya. Saya pemain tenis yang amatir juga sih, tapi sudah berani tanding. Tapi Bu Lani kan bukan pemain tenis kan. Coba saya berikan Ibu Lani itu raket tenisnya Federer seharga 50 juta. Saya kasih Bu Lani terus bisa main seperti saya gitu. Nomor 1 manusianya. Manusianya nomor 1. Kalau zaman dulu ada pedang tajam itu. Pedang naga kalau dalam cerita Condor Heroes gitu ya. Yoko itu loh sama bibinya itu loh. Yang ingat saya bibinya, kalau Yokonya nggak ingat saya. Nggak, Yokonya ingat saya, Yokonya ingat. Maksudnya bibi itu nganu apa? Memang Xiaolong Li gitu ya, namanya saya ingat. Oke, anyway. Pedang tajam yang kuat kalau dipakai buat motong ini, terus putus. Nah, itu di zaman dulu. Jatuh ke tangan orang nggak bisa bermain pedang, nggak punya mental pejuang, penakut gitu. Ya, paling cuma untuk motong wortel tuh pedang tuh, atau motong kobis gitu kan. Iya kan, nggak punya jurus pedang, nggak punya mental, nggak punya kemampuan untuk berteamwork gitu. Tapi kalau dia jatuh ke tangan orang yang jago, orang yang memang punya kompetensi yang lengkap, hard skill, soft skill, keberanian, pasti akan jadi pendekar hebat.
Tapi jangan salah, tetap nomor satu itu karakter, kan? Kejujuran, integritas. Dengan hebat tapi jahat ya bahaya juga. Nah itu saya mencontohkan bahwa 2 miliar sampai 3,5 miliar yang kami gelontorkan ke SMKPK, hati-hati Pak. Menurut pengalaman, di 2018-19, triliunan rupiah itu tetap nggak ngefek. Signifikan. Karena kita tidak melakukan intervensi pada 1 kepala SMK-nya, 2 mindset-nya ya, 2 gurunya, 3 kurikulum, 4 link and match. 4 ini nggak diintervensi dulu di masa lalu. Makanya dengan mendapatkan SMKPK, mohon maaf Ibu dan Bapak, malah jadi repot gini. Ikut CEO, ikut Pak Rizal, GSM. Ini juga ikut pelatihan GSM juga nih, Bu, menggila juga. Digital marketing gitu, ini mau dipraktekkan aja deh, udah. Itu nanti ijazahnya atau sertifikatnya itu ya silahkanlah, itu bonus. Untuk naik pangkat atau apa terserah lah. Tapi praktekin aja ya, monggo praktekkan. Menggila, salah nggak apa-apa gitu. Daripada kebanyakan mikir, nggak melangkah-melangkah ya hanya nggak ada langkah gitu. Karena takut melangkah. Ada LMS sebagainya, praktekin aja. Mau mempraktekkan kegilaannya Pak Rizal silahkan gitu kan. Atau yang di sini juga gila silahkan, pokoknya jangan waras. Ya kalau waras, dan kurikulum udah berubah loh Pak. Nggak ada alasan lagi nanti. Itu kurikulum gila itu. Maksudnya kurikulum kreatif itu loh maksudnya. Kurikulum yang baru ya, itu kurikulum yang very less prescriptive. Kurikulum yang nggak kaku, nggak lagi mengikat. Itu lebih ke kurikulum berupa kerangka aja, isinya terserah. Tapi tetap diatur kerangkanya, bukan dibebaskan. Jadi nanti kalau ada link and match dengan konteks tertentu ya tergantung kegilaan Bapak Ibu semuanya itu. Mungkin demikian dulu, saya memberikan konteks saja. Sekali lagi, selamat telah telah melewati satu fase dengan BINUS ini. Saya dengan BINUS, dengan seluruh trainer, kami inginnya itu tolong dikawal perubahannya. Dan ya untuk BINUS terima kasih ya. Ini sudah ke tahun kedua kita bekerja sama. Kebetulan anak saya itu barusan diterima kuliah di BINUS. Sebentar dulu. Ini saya bilang ke ayah mertua saya, bapak mertua saya malah marah gitu loh. Gimana toh, bapak ibunya dosen UGM kok anaknya swasta. Ini serius loh ini. Ini serius. Ayahnya anak saya itu bilang ke saya, loh, bapak ibunya UGM kok anaknya swasta tuh gimana Thomas? Anak saya itu kan waktu kelas 1 SMA kita yakinkan untuk masuk ke teknik sipil karena istri saya kan dosen teknik sipil UGM. Kan kita berharap anak saya kalau saya kan ke teknik mesin atau sipil, ternyata lebih ke sipil. Akhirnya 2 tahun lebih itu ikut bimbel ya apa ya, bukan terima agama, bukan Ganesha, saya apa lupa, tapi itu mahal itu, semi privat, belasan juta. Bimbel agar bisa masuk ke kelompok IPA, agar bisa masuk teknik sipil. Ya kita targetnya teknik sipil UGM. Bapak ibunya kagama, kan anaknya juga harapannya kagama. Meskipun saya kagama diploma, itu kan tetap agama. Tapi saya lanjut S1-nya juga di UGM sama. Nah, 2 minggu sebelum daftar SBMPTN, setelah kursus bertahun-tahun itu, anak saya bilang ke ibunya, Ma, kalau nanti setahun aku nggak kerasa di teknik sipil, aku pindah prodi boleh ya? Ibunya langsung kayak sambar beledek gitu. Pindah kemana? Seni rupa. Itu sampai bingung gitu langsung. Hanya ibunya kayak mau nangis bilang ke saya itu, "Piye Pak, si Bagas kok pengen ya seni rupa aku jadi pelukis era laku." Jadi yang ada itu adalah ketakutan. Kenapa nggak masuk sipil aja biar bisa jadi kontraktor sipil, nanti proyek sama mama dan sebagainya, bla bla bla. Ya mau masuk sipil, tapi ya setahun lagi kalau nggak cocok pindah prodi boleh ya. Saya malah stop, tarik mundur lagi. Ayo duduk bersama.
pengen mutu apa toh? Dia seneng gambar. Setelah kita diskusi, dia nek gambar tapi ada teknologinya, yaitu animasi. Oke, animasi. Dia seneng animasi, cocok. Cari di UGM, ada nggak prodi animasi? Nggak ada. Ya udah, jangan masuk UGM. Ngapain memaksakan UGM? Saya nggak setuju kalau kamu masuk UGM, tapi bukan animasi. Misalkan masuk apa? Arsitek. Kan nggak cocok juga. Enggak. Pokoknya apa passionmu, jangan tiru-tiru bapakmu ya. Masuk kampus nggak passion gitu kan, stres gitu. Udah ditolak 10 cewek lagi ya. Iya. Kok masa sih? Ganteng Bapak loh Pak. Bapak ganteng Pak. Ya memang saya tampang penipu. Iya. Saya tuh integritas bilang sama bapak saya, Wikan nomor 1 ini jujur. Apalagi di depan banyak orang, masa saya bohong. Mau saya sebutkan jurusan-jurusan prodi S1-nya? Semua di sini juga ada di Facebook, ada semua ini. Sudah saya cek satu-satu. Mereka bahagia dengan suami masing-masing. Iya, Pak. Percaya? Percaya. Iya dong, saya udah jujur nggak percaya. Apa ya? Kayaknya memang sering di PHP sama seseorang. Atau dia memang pelaku. Ya kayaknya pelaku ya itu. Sampai mana saya tadi? Oh, passion. Ya. Iya, pokoknya Papa nggak setuju kalau kamu asal masuk UGM hanya pengen dapat ijazah UGM dan jadi kagama, tapi nggak passion, enggak do what you love atau love what you do. Udah, jangan di UGM, nggak ada animasi kok di UGM. Saya sampai ngelarang gitu, yang marah kakeknya. Akhirnya setelah cek animasi ada di BINUS, setelah 2 kampus lain, akhirnya daftar BINUS juga diterima. Dan terima kasih dapat beasiswa juga. Karena ujiannya gambar itu. Ada ujian psikologi, ujian tes potensi akademik, dan ujian gambar. Udah senang kalau di ujian gambar. Nah ini BINUS ya, tapi saya belum pernah ke BINUS karena belum diundang sebagai orang tua mahasiswa. Tapi saya ngelihat prodi S1-nya BINUS itu vokasi. Saya cek kurikulumnya itu terapan karena 2 semester magang. Dan banyak prakteknya. Coba dibayangkan. Prodi animasi tapi akademik. Terus ngapain itu animasi? Saya cek itu kurikulumnya ini terapan, cuma S1, tapi sebenarnya vokasi. Ya terima kasih ya BINUS, semoga 4 tahun ini bisa menemani anak saya. Mungkin demikian aja Ibu dan Bapak. Saya tadi menggambarkan bahwa bahkan terhadap anak sendiri pun saya juga nggak rela kalau anak saya milih tempat sekolah nggak passion. Maka oleh karena itu, di kurikulum baru itu, di semester 1, tugas Ibu dan Bapak adalah merubah guru-guru mindset agar di semester 1, guru-guru itu letakkan guru-guru yang mampu untuk memberikan pembelajaran yang menumbuhkan passion, minat, dan bakat. Itu penting banget. Demikian, mungkin nggak usah pakai pantun. Hah? Pantunnya ya paling-paling itu aja itu yang hati bukan yang hati merindu jadi tergetar kepada dia rinduku tuju. Dengan semangat merdeka belajar, SMK dan BINUS untuk Indonesia maju. Tapi sekali pantun saya jadi 50 pantun jadi harus keluar ini. Percaya nggak kalau itu? Yang ini bohong aja percaya. Baik, terima kasih sekali lagi kepada BINUS, RIG, Crosscom, terima kasih. Intinya mohon ini dikawal, mungkin dianalisa perubahan mereka apa aja. Nanti sampaikan ke kami. Kami akan sampaikan ke Mas Menteri. Jujur aja. Apa yang kepala-kepala SMK lakukan, perubahan apa yang dilakukan, siapa yang nggak berubah, atau mungkin datanya seperti apa, bikin analisa, sampaikan ke kami, karena kami harus benar-benar mengevaluasi pola intervensi dan investasi kita. Dan untuk SMKPK ke depan, kita akan kerahkan industri untuk masuk, kita berikan matching fund. Tetapi siapa yang merayu industri, kami yang membuka. Ya, kami akan mengumpulkan industri se-Indonesia. Saya akan minta Mas Menteri membantu ngamen kalau perlu, merayu industri. Jangan sungkan, investasikan.
talent development industri ke SMK, karena kita sudah siapkan full SMK yang kepala sekolahnya gila-gila dan kreatif semuanya. Itu jaminan kami. Tetapi kan Bapak Ibu harus presentasi juga ke industri. Lapor ke saya, Pak, ternyata kurang gila, Pak. Jangan sampai kayak gitu. Terima kasih, cantiknya Ister kasih. Itu cewek yang ke-11 saya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om santai. Terima kasih. Kita tutup dengan resmi, kita tutup batch ini ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wikan. Mari beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Wikan. Terima kasih yang sudah berkenan memberikan sambutan dan juga menutup acara luring pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Wikan, sekali lagi kami ucapkan. Baik, selanjutnya, kalau tadi kita sudah mendengar kata sambutan dari Ketua Pelaksana, sudah mendengarkan kata sambutan dan juga menutup acara ini dari Pak Wikan, dan selanjutnya kita akan mendengar kesan dan pesan dari perwakilan salah satu mentor kita pada hari ini, Ibu Limsani. Kami persilahkan untuk maju ke depan memberikan kesan dan pesannya. Selamat pagi dan salam hormat Pak Wikan selaku Dirjen Vokasi, Ibu Ulani, dan Bapak Ibu CEO yang saya banggakan. Oke, hari ini sudah penutupan ya acara hari ini. Nah, saya mewakili para mentor ingin menyampaikan kesan kami selama memberikan diskusi ya, sharing dengan Bapak Ibu CEO dari awal hingga kemarin sampai kemarin malam ya. Jangan takut untuk bermimpi ya Bapak Ibu ya, dan seperti yang Pak Wikan tadi sampaikan gitu ya, kita harus berani gila, harus bermimpi, dan mimpi itu pasti akan nular gitu ya, nular ke para siswa gitu ya. Nah, ini juga yang kami rasakan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan kepada BINUS University, dan juga kenapa kami para mentor sangat bersemangat gitu ya, karena kami juga belajar juga dari Bapak Ibu CEO gitu, dan juga kami pun menurunkan ketularan juga gitu ya dari semangatnya Bu Lani selaku Ketua Panitia di RIG yang luar biasa semangatnya membina SMK ya. Jadi beliau juga punya mimpi untuk SMK ini menjadi pilihan utama ya. Nah, jadi Bapak Ibu lebih bersemangat, dan kemarin sudah submit, itu bukan akhir ya Bapak Ibu, itu baru awal. Jadi titipannya adalah semangat, berani bermimpi, inovasi ya, jangan takut buat nyoba ya. Kemudian tugas Bapak Ibu bukan hanya dari hard skill tapi juga dari soft skill ya. Tentunya kita akan bersama-sama menciptakan generasi muda yang penuh semangat, yang luar biasa untuk Indonesia maju. Ya. Terima kasih Pak Wikan, sekali lagi Bu Lani atas kesempatannya. Semoga kita masih bisa kerjasama untuk di periode yang akan datang. Selamat pagi. Pada Ibu Limsani, kesan dan pesannya selama mementori Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya kami akan memberikan plakat dan juga sertifikat sebagai simbolis kepada Bapak Wikan. Untuk itu mohon kesediaannya kepada Ibu Dr. Ulani Yunus untuk maju ke depan untuk memberikan plakat dan juga sertifikat kepada Bapak Wikan. Kami juga persilahkan mohon kesediaannya untuk maju ke depan menerima plakat dan juga sertifikat. Oh, Pak aja dari sini jadi. Oh, ini.
Sudah. Baik, mungkin kepada Ibu Lani. Saya bilang ke kakeknya itu pakai gitu. Ini swasta tapi Biasa. Baik, sambil diabadikan terlebih dahulu. 3, 2, 1. Sekali lagi. Oh, oke. Siap ya Bapak Ibu ya. 3, 2, 1. Oke, baik. Dan sekarang sertifikatnya. berarti kalau di sampelnya bagus gitu. Oke, baik. Lihat sini. 3, 2, 1. Oke, ganti gaya. Mungkin Bapak Ibu di belakang yang mau bergaya juga tadi. Oke, siap ya. Oke. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Oh, mohon maaf Bapak Wiken untuk kesediaannya tetap berdiri di sini. Bu Lani silakan kembali ke tempat. Oh, Bapak Wiken mohon kesediaannya tetap berdiri karena selanjutnya perwakilan dari CEO SMK dari Bapak David Legi akan memberikan sesuatu kepada Bapak Wikan, perwakilan dari CEO SMK dari Bapak David Legi, kami persilakan. Ya, jadi nanti saya bikin konten yang gitu. Yang lompat pas-pasnya, Pak. Oke, siap ya. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak. Kami persilakan kembali untuk tempatnya masing-masing. Dari Manado. Oh, Ibu berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih Bapak. Di apa di rektoran di atas bukit di mana? Terima kasih. Kami persilakan kembali untuk ke tempatnya, Bapak. Terima kasih. Bajunya nanti bisa dipakai buat bikin konten ya Pak, wingan ya Pak ya. Baju bisa buat konten. Oke, baik. Selanjutnya tadi kita sudah menyaksikan pemberian sebagai simbolis kepada Bapak Wika. Selanjutnya kita akan mendengarkan testimoni dari salah satu perwakilan SMK CEO pada kali ini yang akan diwakilkan oleh Bapak Sony Arfan. Kami persilakan kepada Bapak Sony untuk maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Dirjen Vokasi Kemendikbudristek Bapak Wikan Sakarinto, PhD. Yang saya hormati Sivitas Akademik Universitas Bina Nusantara, mungkin Wakil Rektor Pak Prof. Tirta sedang bergabung dalam siaran Zoom. Ibu Lani Yunus, Ibu Dokter,
Terima kasih beserta seluruh jajaran Sivitas Akademika Universitas Bina Nusantara. Yang saya hormati dan saya banggakan, kawan-kawan, para sesepuh, mohon izin saya berdiri di depan untuk mewakili bapak-bapak sekalian dan ibu. Para CEO, kelas amazing dan brilian. Kita tepuk tangan bersama. Dan tak lupa, ini yang luar biasa, sekalian melaporkan Pak Wikan, Bu Ulani, kami selama berproses, baik dalam keadaan luring maupun daring, sejak bulan September lalu, dilayani dengan sangat luar biasa oleh para panitia. Mari kita berikan aplaus. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini tidak terasa 1 minggu. Tidak terasa adalah hari terakhir kita bertatap muka. Maka dari itu saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam SMK bisa hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Saya bingung, Pak Wikan, terus terang. Baru tadi, 10 menit yang lalu, Pak Sony nanti ke depan. Apa ya? Baru 10 menit yang lalu. Jadi mohon maaf kalau saya masih agak grogi, Pak. Tapi insya Allah saya akan berikan yang terbaik. Saya vokalis 2 malam yang lalu, Pak. Lagunya Cendol Dawet. Ambiar semua, Pak. Alhamdulillah. Joget semua. Gila semua. Jadi kegilaan kami tidak usah dipertanyakan lagi. Begitu. Termasuk 1 malam kemarin, hari Kamis ya, malam Jumat itu sangat menyeramkan. Karena kami ditunggu untuk mengupload tugas PPS. Sampai jam 11 malam. Begitu ya? Luar biasa. Jadi, apa sih testimoni yang ingin saya berikan? Sebelumnya saya ingin cerita, Pak. Bahwa saya berangkat bukan dari pendidikan. Nama saya adalah Sony Arfan. Usia saya tahun ini 32, Pak. Saya 32 tahun. Dan saya mantan ketua yayasan. Saya mantan ketua yayasan. Saya menjadi ketua yayasan itu umur 19. Kewali, Pak. Jadi ada suatu kegilaan yang sudah kami ciptakan dan sejak dulu. Kepala sekolahnya adalah seseorang yang merangkap bapak saya. Kami berangkat betul-betul dari nol. Kami terletak, sekolah kami di Kota Bogor, Pak. Setengah jam dari Jakarta. Alhamdulillah, lokasinya mewah, mepet sawah, di sisi kota setik atau diskotik, Pak. Sekolah di kampung, tapi tidak mau kampungan. Sekolah murah, tapi tidak mau murah. 2010 kami berdiri, belum punya gedung. Kok bisa sekolah nggak punya gedung? Dulu kan bisa ya. Lalu gimana sekolahnya? Numpang. Numpang di satu sekolah, diusir. Pindah di sekolah kedua, diusir. Dan sampai akhirnya kami memberanikan diri, karena kebetulan saya sampai tahun 2015 itu mengabdi di salah satu BUMN. Saya tidak akan sebut namanya, tapi slogannya, tiada henti membangun negeri. Itu slogan BUMN. Bapak adalah PNS, Ibu adalah PNS, saya pegawai BUMN. Dan alhamdulillah SK kami semua bersekolah lagi, Pak. Mengapa demikian? Itu adalah perjuangan. Bagaimana sekolah kami bisa bertahan? Bagaimana sekolah kami harus realistis,
persaingan semakin ketat. 2010 kami hanya punya murid itu 17 orang, Pak. Tapi 2021 alhamdulillah di atas 1.300. Walaupun di sini bapak-bapak dan ibu lebih hebat dari sekolah kami, tapi saya yakin dan percaya kami bukan tidak kalah hebat, tapi masih punya kesempatan untuk lebih hebat. Begitu. Melalui program CEO, kepala sekolah itu punya satu kans dalam sepak bola. Saya lebih melihat ini sebagai asis. Seorang striker sudah maju kencang ke arah gawang lawan, bisa nggak memasukkan bola tersebut ke gawang lawan? Karena di sana masih ada back, pemain bertahan, masih ada kiper, dan kita harus berlari untuk melawan kencangnya angin dan kecepatan bola yang tidak bisa diukur. Bisa atau tidak? Jawabannya bisa. Tapi kembali lagi, pertanyaannya mau atau tidak mau? Bagi saya itu. Kemudian sedikit bercerita lagi apa yang sudah kami lakukan selama 1 minggu belakangan ini. Bagi saya kesan terbaiknya adalah ketika kami berkunjung ke kampus BINUS di Alam Sutera. Alhamdulillah, leher saya pegel karena harus apa ya, kalau dalam bahasa Sunda itu tengah ke atas 20 lantai ya. Tapi mahasiswa yang hadir cuma kemarin kami disambut oleh Direktur BINUS Alam Sutera hanya 600-an dari 2.000 sekian ya. Mohon maaf kalau salah, itu yang saya tangkap. Yang saya sangat berkesan dan ini akan saya bawa pulang, itu bukan gedungnya, bukan luas lahannya, bukan fasilitasnya. Tapi yang terbaik yang ada di sana adalah hospitality mahasiswa dan para dosen. Kita tepuk tangan untuk BINUS. Kami dimanusiakan, Pak. Soft skill luar biasa. Dan yang saya perhatikan antara para dosen, para mahasiswa itu ada kedekatan, sehingga mahasiswa itu senang datang ke kampus, ya. Sampai di bis itu kami diantar. Makanya kemarin saya sempat foto dengan 3 orang mahasiswi, ya. Maaf. Buat kenang-kenangan. Saya akan tunjukkan kepada anak-anak saya di sekolah. Ini cara menyambut tamu, cara memuliakan tamu. Itu adalah first impression yang amazing dan brilian. Seperti 2 kelas yang sedang CEO. Kesan yang berikutnya adalah kemarin, hari Kamis ya. Tadi saya sudah cerita di awal. Malam Jumat kemarin itu sangat menyeramkan ya. Mungkin bagi beberapa orang CEO yang sudah hampir selesai, ya udah tenang tinggal upload. Tapi bagi saya pribadi, ini adalah satu challenge. Kami harus menyelesaikan satu proposal yang pendampingannya sejak awal itu hanya daring, Pak. Di mana, mohon maaf, setiap saat saya harus membawa headset. Ini cerita Pak Wikan tadi. Kita semua sibuk banget, Pak. Sibuk banget. Dalam satu waktu harus 2-3 kegiatan bersama. Dan kami harus adil. Begitu. Ini juga satu kesempatan buat saya pribadi, mohon maaf para mentor dari BINUS, para panitia, mungkin saya peserta yang paling sering off cam, on cam, off cam. Ketika akan foto saja saya on cam, tapi saya selalu on. Gitu. Mengapa demikian? Kembali lagi, dalam program SMK Pusat Keunggulan, kami sangat tertantang. Kami sangat tertantang. Justru ini menjadi satu hikmah. Beberapa kali saya diskus dengan teman-teman di luar forum ya.
sangat luar biasa. Pak Wikan, terima kasih. Program SMK PK ini mempersatukan kami. Kita punya musuh bersama, Pak. Sehingga kami bersatu. Apa musuh bersamanya? Target. Tepuk tangan untuk Dirjen Vokasi. Apa yang harus kami lakukan? Besok itu dengan lusa sudah lain lagi. Jadi kadang-kadang tim kami di sekolah itu selalu bertanya, Pak, mau yang mana dulu? Ya, jawaban saya menggunakan bahasa Pak Wikan, kita bikin gila aja. Kenapa gila? Jangan monoton, kita harus fleksibel. Hubungan kita dengan industri itu saya analogikan sebagai satu pernikahan. Kalau misalkan kita ditolak, ya, Pak Wikan aja ditolak 10 kali. Kalau saya, Pak, alhamdulillah saya tidak pernah ditolak. Harusnya saya harus lebih hebat dari Pak Wikan, cuma saya nggak akan datang. Karena nggak berani. Tapi alhamdulillah, Bu, setiap tahun saya selalu melakukan rotasi. Waktu sekolah dulu, maksudnya rotasi apa, saya ganti pacar setiap tahun. Saya nggak bisa ditolak. Gimana caranya? Saya sudah ditolak sekali, saya tembak lagi. Karena pasti ada celah. Berarti pernikahan kita dengan industri nanti, kita bisa. Bagaimana caranya kita menawarkan satu program. Industri terkadang masih menganggap SMK sebagai satu hal yang bikin risih, Pak. Itu kami alami. Anak SMK jangan dikasih sistem. Kebetulan kami adalah sekolah perhotelan. Anak-anak itu hanya dikasih bathroom, Pak. 2-3 tahun ke belakang. Hanya dikasih bagaimana caranya bekerja, tapi tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Ini juga dinamika. Tidak semua industri. 2 minggu yang lalu saya sudah komunikasi dengan salah satu corporate hotel, satu jenis hotel besar. Beliau juga menyatakan bahwa masalahnya bukan hanya di sekolah, Pak. Kami loh, mengatur para GM di unit operator di setiap hotel di Indonesia, tidak semuanya memiliki visi yang sama. Oleh karena itu, ini tantangan bersama. Mudah-mudahan mimpi Mas Menteri dengan Pak Dirjen nanti untuk membuat satu matching plan, mengumpulkan satu konsorsium, kami pun siap untuk ikut. Amin, Pak. Kita ngamen bareng-bareng demi kemajuan dan perkembangan dunia pendidikan vokasi di masa yang akan datang. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan di hati. Terima kasih atas kesempatannya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sony Arfan. Luar biasa ya dari kisah-kisah dan cerita-ceritanya. Dan yang pasti Bapak Ibu juga pasti memiliki kisah ataupun story-nya masing-masing ya. Nanti kita akan Pak Sony, ini di depan banyak orang, saya mohon izin ke Pak Sony. Tadi kan direkam sama kameranya gini. Nanti kalau boleh saya edit, saya unggah ke YouTube saya ya. Soalnya nggak panas. Nanti saya edit sendiri ke YouTube saya. luar biasa. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Sebelum kita melanjutkan acara kita pada hari ini, nanti ada persembahan spesial dan juga mungkin nanti kita di akhir acara akan foto bersama. Namun sebelum itu kita mengakhiri acara hari ini. Kalau tadi diawali dengan doa, maka kita akhiri pada hari ini juga dengan doa. Untuk itu, kami persilakan, mohon kesediaannya kepada Bapak Nurdin untuk memimpin doa penutup pada siang hari ini. Kami persilakan kepada Bapak Nurdin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dirjen Vokasi, Bapak Amikan Sekretaris. Yang saya hormati Ibu Dr. Yulani. Baik. Hadirin yang bahagia, mari kita berdoa dengan khusyuk menurut keyakinan masing-masing dan izinkan saya akan memandunya dengan cara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin. Hamdan yu'abi. Nikmah masidah. Kama yang bagi jalali wa ikrar karim wa azimi sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, saat ini kami berkumpul dalam rangka acara penutupan diklat peningkatan manajerial Kepala SMK yang diselenggarakan oleh Universitas Bina Nusantara bekerja sama dengan Direktorat Mitra Studi. Kami mohon kiranya acara ini selalu dalam ridha dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dalam kearifan selama mengikuti diklat ini dan dalam menyelesaikan tugas dan laporan selanjutnya. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, kepahaman yang luas, dan amalan yang Engkau terima selama kami mengikuti diklat ini. Dan berilah kami kemampuan untuk dapat melaksanakannya di tempat tugas kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikan kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia. Jadikan kami orang yang beriman dan bertakwa kepada-Mu, serta pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Ya Allah, hanya kepada-Mu lah kami berbakti, dan hanya kepada-Mu lah kami mohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami. Engkau Maha Mendengar, Engkau Maha Pengampun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak untuk menutup acara hari ini. Dan acara hari ini untuk penutupan luring SMK CO BINUS 2021 resmi berakhir pada hari ini. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Tapi bukan berarti kegiatannya sudah berakhir ya, karena nanti mungkin Bapak Ibu akan bertemu secara daring, dan kepada Bapak Ibu yang nanti akan pulang ke tempat daerahnya masing-masing, hati-hati di dalam perjalanan dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Mungkin untuk sekarang kita akan foto bersama terlebih dahulu. Ayo, kita akan foto bersama terlebih dahulu di depan sini. Hah?
Pak Kemis, kita foto Pak Kemis. Pak Kemis, kita foto.